Salam, salam jumpa kembali Bapak Ibu terkasih. Hari ini kita bertemu kembali. Kita akan kembali membaca kebenaran firman Tuhan yang kita mau ambil dari Lukas 12 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 40. Mari sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari izinkan saya untuk memimpin kita masuk dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami membuka, membaca, mengetahui isi hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan memahaminya, berikan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami ingin diperkaya, kami ingin diberikan pengetahuan. Oleh berkat-Mu Tuhan, kami boleh memahami semuanya. Berkati hamba-Mu Tuhan, agar semuanya boleh dan sesuai dengan perkenan-Mu. Berkati juga Bapak dan Ibu yang berada di rumah. Terima kasih Bapak di surga, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, belum lama rasanya kita melampaui tahun 2021. Tetapi saya mau katakan bahwa begitu banyak masalah, begitu banyak kebahagiaan yang kita rasakan di tahun-tahun yang lalu. Mungkin dari sebagian kita mengalami banyak kedukaan atau bahkan tidak ada. Mungkin lebih banyak kebahagiaan. Hari-hari yang kita alami adalah hari-hari yang diperkenankan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebaliknya, saya mau katakan ketika kita tidak memiliki pengharapan, kita tidak memiliki sesuatu di dalam Tuhan, maka kita akan melampaui hari-hari itu hanya berlalu dan sia-sia belaka adanya. Saya percaya bahwa ketika hari ini kita membaca firman ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang mampu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau membaca dari Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 40. Yang mau saya beri judul adalah kesetiaan mengikut Tuhan. Kenapa Tuhan memberi kesempatan kepada kita? Kenapa Tuhan menginginkan kita melayani Dia? Karena Tuhan selalu ingin dekat dengan kita. Karena Tuhan menginginkan kita adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi bagian di dalam keselamatan yang Dia janjikan. Bapak Ibu terkasih, mari kita membaca Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan 40. Di dalam Alkitab kita semua, di sana perikopnya diberikan judul kewaspadaan. Di ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika dia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ayat 39, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Melalui nats ini Tuhan mengajak agar kita senantiasa waspada. Tuhan ingin kita di dalam keadaan sedang melayani Dia. Memang banyak hari-hari ini kita terlalu memikirkan kehidupan dunia. Kita terlalu takut dengan keadaan. Boleh dikata bahwa selama pandemi 2 tahun terakhir ini, kita seperti dikejar sesuatu yang kita tidak tahu apa. Kita seperti ketakutan. Kita seperti menghindari sesuatu yang tidak ada dan tidak nyata.
kita tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari kita. Kita mengabaikan Tuhan dengan kuasa-Nya. Kita tahu, kita paham, tetapi kita tetap takut. Kita seakan-akan tidak memiliki pengharapan. Yang saya mau katakan bahwa Tuhan senantiasa ada, senantiasa setia dengan janji-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada adalah kita manusia yang meninggalkan Dia. Sama ketika Tuhan bilang bahwa kita harus siap sedia, kita harus selalu dalam keadaan melayani Dia. Ketika Dia nanti datang, kita kedapatan bahwa kita sedang melayani Dia. Pelayanan sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang bisa kita layani. Sebagai ibu rumah tangga yang baik, tentu kita melayani anak-anak, suami, siapapun yang berada di tengah keluarga kita. Sebagai seorang ayah, dalam pelayanan dia memiliki pekerjaan yang baik sebagai orang yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Sebagai anak juga, anak-anak harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Belajar yang baik, tidak nakal, dan tentu saja mau membantu orang tua. Lalu pelayanan yang lain adalah pelayanan kita sebagai hamba Tuhan di gereja. Pelayanan berupa apapun di dalam kegiatan bergereja. Tuhan mau kita melayani Dia dalam hal apapun. Karena Tuhan ingin kita mempertanggungjawabkan pelayanan yang sudah Tuhan berikan pada suatu saat nanti. Ibu dan Bapak terkasih, Yesus menghendaki setiap orang percaya memiliki kesetiaan, kesiapan, dan kesigapan melayani di dalam kehidupannya, dan tentu saja sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, waktu kita masih remaja, kita diteguhkan di dalam sidik bahwa kita berjanji untuk setia melayaninya. Saya percaya bahwa ini adalah hal yang mengingatkan kembali kita bahwa kita harus melayani Dia dimanapun, apapun bentuknya. Kita harus melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dan ketika Dia datang nanti kita tetap kelihatan menggunakan ikat pinggang kita, artinya tanda bahwa kita siap siaga dan kita kedapatan sedang melayani Dia. Dengan pengakuan sidi kita di hadapan Tuhan, itu menyatakan bahwa kita bersedia melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dan kita terikat di hadapan Allah dan jemaat-Nya. Karena itu, mari tetap pertahankan pelayanan kita, kesetiaan kita mengikut Tuhan Yesus sampai pada akhirnya Tuhan menghendaki kita kembali kepadanya. Saya percaya hari-hari yang sulit, hari-hari yang tidak bisa kita perkirakan akan tetap ada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Mari kita sama-sama tetap waspada dan melayani Tuhan sampai pada akhirnya kita kedapatan sedang melayani Dia. Terima kasih, kiranya firman hari ini mampu dan menguatkan kita semua. Terima kasih, salam. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih kalau firman yang luar biasa meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, dan memberikan kami pengharapan penuh atas janji Tuhan bahwa kami akan senantiasa mendapatkan janji Tuhan asalkan kami mau percaya dan tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah kami boleh terima di dalam kehidupan kami. Tuhan, dengan masa-masa seperti keadaan sekarang ini, kami mohon penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, agar kami boleh melampaui semuanya dan berakhir pada suatu sukacita. Bapa, sertai setiap kepala rumah tangga yang melakukan pelayanan untuk keluarga mereka masing-masing. Berikan mereka kekuatan, kesehatan di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Juga sebagai seorang ibu rumah tangga Tuhan, kami berdoa
agar diberikan hikmat, akal budi menjadi seorang ibu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dalam setiap pelayanannya di dalam keluarga. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan, kami mau serahkan hanya dalam tangan Tuhan. Tegur kami Tuhan ketika kami salah. Tolong hibur kami Tuhan ketika kami tidak memiliki pengharapan. Bapa, waktu ini kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih sekali. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar setiap permohonan, agar setiap keinginan kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.